Perindak selaku perwira upacara Bapak Wasito Danten Lismas Desa Cilangkap. Pertindak selaku komandan upacara Bapak Irfoyanto SPD, anggota Banser Desa Cilangkap. Pertindak selaku komandan Paskibra Saudara Suwondo, siswa SMA PGRI Gumelar, putra dari Bapak Waryo dan Ibu Nasia. Pertindak selaku pembaca doa Bapak Daud Effendi SAG. Pertindak selaku pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Saudari Devi Priani SM. Pertindak dari Bapak Kuswan SPD. Eka Anggraini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, putra dari seluruhnya siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Inspektur upacara memasuki mimbar upacara. Inspektur upacara, hormat. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia Desa Cilangkap tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pengibaran bendera merah putih.
Lapor. Pengibaran bendera merah putih. Siap. Kerjakan. Kerjakan.
tamu undangan dimohon berdiri.
Kabar, bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Siap, balik ke tempat. Jalan di tempat. Gerak. Belok. Kiri. Maju. Kanan. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan para arwah beliau, para pejuang. Hening cipta, mulai. Selesai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Tanda kebesaran tutup. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara.
sambutan pejabat Bupati Banyumas dalam acara peringatan ke-79 Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan nikmat yang diberikan hingga hari ini kita masih bisa menikmati betapa indah dan tentramnya hidup di negeri tercinta. Selain rasa syukur, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga wajib kita haturkan kepada para pejuang bangsa, kepada mereka yang telah rela meninggalkan keluarga, menumpahkan darah serta air mata demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Dari mereka kita belajar bahwa kehormatan memang harus diperjuangkan. Kita telah menjadi saksi perjalanan Republik ini hingga sekarang usianya sudah 79 tahun. Kita sudah banyak melihat tangis dan tawa, juga keringat dan air mata yang diseka. Suka dan duka sudah pernah kita lewati bersama. Kita sudah pernah mengalami bagaimana 4 tahun lalu badai pandemi COVID-19 memporak-porandakan tatanan kehidupan. Namun kita juga sudah merasakan bagaimana akhirnya badai itu dapat kita hadapi dan selesaikan bersama. Ini bukti kalau kita mau terus bergerak maju, tantangan yang bahkan tidak pernah terpikirkan akan terjadi, tetapi bisa dilewati. Tantangan itu tidak merapuhkan kita, tidak menciutkan nyali kita, tapi tantangan itu justru membuat langkah kita semakin kuat dan genggaman tangan kita semakin erat. Peserta upacara yang berbahagia, meskipun hari ini Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kita berada di peringkat kedua kasus HIV/AIDS tertinggi se-Jawa Tengah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2024. Sudah tercatat ada 14 kasus kematian ibu dan 120 kasus kematian bayi. Tahun 2023 kasus stunting masih berada di angka 20,9% dan total angka pengangguran pada tahun 2024 mencapai 53.362 jiwa. Tapi alhamdulillah untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas angkanya berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yaitu 5,4%. Sementara untuk tingkat inflasi tahunan year on year per bulan Juli 2024, Kota Purwokerto merupakan yang terendah se-Jawa Tengah dengan angka 1,64%. Kemudian untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim sudah menunjukkan tren yang positif. Untuk kasus kemiskinan pada tahun 2023 angkanya berada di 12,53%. Kemudian per bulan April 2024 angkanya turun menjadi 11,95%. Sementara kasus kemiskinan ekstrim di tahun 2022 angkanya 1,39%. Dan tahun 23 turun menjadi 0,78%. Fakta ini semakin memacu semangat kita dalam upaya mewujudkan
amanat Presiden yakni tahun 2024 0% kemiskinan ekstrim termasuk Kabupaten Banyumas. Tidak hanya sampai di situ, saya senang sekali karena salah satu cita-cita untuk meramaikan dan memperkenalkan Banyumas melalui event sudah terlaksana sejak bulan Januari 24 kemarin. Hampir di seluruh sektor ada dan levelnya pun juga beragam, mulai dari lokal, regional hingga nasional, seperti Banyumas 10.000 lengger yang berhasil mencatatkan rekor nasional bahkan rekor dunia. Tour of Baturaden, Purwokerto Hell Marathon, Keroncong Suara Nusa, Baturaden Trail Run yang pesertanya luar biasa banyak, bahkan ada yang dari luar negeri. Karya kreatif Serayu Bank Indonesia dan masih banyak lainnya. Yang membanggakan lagi, dari bulan September 2023 sampai dengan hari ini sudah puluhan penghargaan diterima oleh Kabupaten Banyumas. Bulan Maret 2024 kemarin, alhamdulillah Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan Adipura yang ke-8 kalinya dengan kategori Kota Kabupaten Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Selanjutnya, tanggal 8 Agustus 2024 mendapatkan penghargaan Universal Health Conference atau UHC yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena 98,45% masyarakat Banyumas sudah menjadi peserta JKN, Jaminan Kesehatan Sosial Nasional. Ini merupakan bukti nyata komitmen kita dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas. Kemudian yang terbaru, tanggal 9 Agustus 2024 kemarin, Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan dari program komunitas untuk iklim Proklim yang diberikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya mitigasi perubahan iklim yang terjadi. Alhamdulillah, dalam momen ini kita mendapatkan 3 penghargaan sekaligus dan masih banyak penghargaan bergengsi lainnya. Inilah bukti nyata dari hasil gotong royong kita semua. Pemerintah Kabupaten Banyumas bertekad untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam pelayanan publik. Maka perubahan anggaran tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini akan difokuskan pada upaya-upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, pengentasan pengangguran, dan perbaikan infrastruktur. Sehingga nanti di tahun anggaran 2025 kita tinggal menuntaskan sisa-sisa yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan semakin fokus pada pembenahan infrastruktur lainnya yang rusak seperti jalan, irigasi, jembatan, dan juga lampu penerangan jalan. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, sejarah telah mengikat kuat kita. Perasaan senasib sepenanggungan telah menyatukan kita. Pancasila telah menjadi pondasi dalam perjalanan menuju bangsa dan negara yang besar. Para founding father telah memberikan banyak pelajaran tentang arti perjuangan kepada kita. Sekarang adalah waktu bagi kita untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Inilah saatnya generasi masa kini membangun dan berkarya. Memang langkah kita ke depan akan menemui banyak tantangan, apalagi di tengah era globalisasi dan digitalisasi ini. Namun dengan keteguhan tekad, semangat, persatuan dan kesatuan, serta integritas diri, pastilah kita mampu mengubah tantangan itu menjadi harapan dan peluang untuk selalu berproses menuju ke arah yang lebih baik.
Untuk menutup sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada segenap anggota Forkompinda, jajaran pemerintah kabupaten, para stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tidak lupa kepada seluruh masyarakat atas sinergi yang terjalin dalam upaya menjaga kondusivitas dan di Kabupaten Banyumas. Tetaplah berpegang tangan dalam menjadikan Banyumas sebagai rumah yang ramah untuk tinggal dan berkarya. Dan akhir kata, selalu percaya bahwa dengan bersatu kita mampu melangkah menuju Nusantara baru dan Indonesia maju. Selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku. Sekian dan terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro SSTP MSI cap ditandatangani. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan anin. Hamdan yuafini ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman, kehadiran-Mu kami melangitkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa kurniakan rahmat dan keberkahan, rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling berdoakan. Ya Allah Tuhan yang Maha Cahaya, dalam mewarnai pertemuan silaturahmi ini sungguh amat terasa. Semoga jadi ajang sambung rasa, saling keluarga, saling menatap wajah, saling mendoakan dan bersama munculkan generasi multi talenta. Ya Allah Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah dan gemah limpah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini kemerdekaan ke-79 kami beringati atas rahmat, berkah dan karunia. Mampukan kami menyukuri pancarkan ma'unah-Mu agar kami lanjut membangun negeri, mengafirmasi semua ilmu pengalaman dan potensi yang dimiliki. Ya Allah Tuhan pemilik dan pewaris Nusantara, Engkau Maha Perkasa, Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Semoga suatu cipta harmonisasi antar umat beragama. Semoga terjalin erat persaudaraan antar sama anak bangsa, hidup bersama, bertanah air sama, menghirup udara yang sama, menciptakan kedamaian, keserasian dan kemajuan bersama. Ya Allah Tuhan penguasa seluruh kekuasaan, berikan kami seluruh anak bangsa kemampuan menjaga dan menjalankan amanah pahlawan. Semangat mengisi kemerdekaan dengan penuh pembangunan. Kuatkan kami anak bangsa menjaga persaudaraan, kesatuan dan persatuan. Hindarkan kami dari perseteruan dan perpecahan, hingga bangsa yang kami cintai menjadi bangsa peradaban. Ya Allah Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami ini dan terdahulu. Semoga dalam ridho-Mu rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh membangun bangsa bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah Tuhan pelimpah anugerah, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah bangsa kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semoga semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah. Di tangan-Mu semua yang sulit terwujud menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu-lagu kebangsaan. Andika Bayangkari. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap bubarkan. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan.